Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه Hayakumullahu bissalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita selepas salat subuh ini insyaallah taala dari pembacaan Sunan Abi Daud, dan ini adalah bab yang terakhir di dalam bab takdir, beriman kepada takdir, sebelum masuk ke dalam bab yang selanjutnya insyaallah taala. Ini penting, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Seorang itu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu adalah meyakini bahwa seluruh takdir, baik dan buruknya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya inilah akidah Ahlus Sunnah yang menyelisihi daripada akidah yang menyimpang dari kelompok-kelompok semisal Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan semisalnya. Dan dalam pertemuan kita ini cukup lumayan panjang di dalam membaca dari bab takdir yang dituliskan oleh siapa? Al-Imam Abu Daud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan ketika disebutkan terkait takdir, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, antum catat, tidaklah di dalam takdir itu lepas dari 4 kaidah, 4 kaidah pokok yang penting. Maka ketika kapan saja antum membicarakan takdir, maka tidak terlepas dari 4 kaidah pokok penting ini. Taib. Yang pertama itu adalah al-ilm, ilm. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatunya, baik itu sebelum ataupun sesudah itu terjadi, segala sesuatunya sebelum ataupun sesudah terjadi. Jadi Allah mengilmuinya, Tidak benar apabila dikatakan Allah tidak mengetahui sampai segala sesuatu itu benar-benar terjadi. Ini adalah kekufuran, batil seperti itu. Jadi Allah mengilmui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik sesudah ataupun sebelum terjadi. Ada di antara dalilnya, barakallahu fikum, sebagaimana surat Al-Hajj, antum catat, antum hafalkan, Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan takdir, sebagaimana dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Khitabnya kepada Nabi SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apa saja yang ada di langit, fis sama'i wal ard, dan juga di bumi, maupun di bumi seperti itu. Dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha mengetahui. Yang telah ditetapkan fi kitab, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi Allah telah menuliskannya di mana? Di Lauhul Mahfuz, barakallahu fikum. Sungguhnya pengetahuan tentang hal tersebut, segala sesuatu yang terjadi itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara mudah, Inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama,
ilmu beserta dalilnya, ya, yang berkaitan dengan takdir. Taib, kemudian barakallahu fikum, yang kedua yaitu kitabah, ya, kitabah. Ya, yaitu Allah telah menetapkan, menuliskan, ya, memerintahkan kepada pena, ya, kepada al-qalam untuk menuliskan takdir bagi seluruh makhluknya jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Sebenarnya tadi di dalam surat Al-Hajj tadi, inna zalika fi kitab, sungguhnya hal tersebut yaitu takdir segala urusan yang berkaitan dengan makhluk telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfud, di Lauhul Mahfud, di dalam kitab. Atau kemudian di dalam surat Al-Hadid, ya, ayat ke-22, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, ya, illa fi kitab min qabl, ya, an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja segala sesuatu yang menimpa dari berbagai macam musibah di muka bumi ini, ya, ataupun kepada diri-diri kalian wahai manusia sekalian, seperti itu, ya, kecuali melainkan telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfud, ya, di dalam Lauhul Mahfud, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan takdir di seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi seluruhnya. Ya. Karena bagi Allah itu adalah mudah, ya. Bagi Allah itu adalah mudah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, ya, yaitu yang ketiga. Tadi ada al-ilm, al-kitabah, kemudian apa? Al-khalq, ya, khalq, penciptaan. Ya. Innallaha khalaqahu wa aujadahu bihikmatihi. Ini sudah kita pelajari, ya, di dalam akidah Ar-Raziyain, ya, ketika menjelaskan tentang takdir, ya, pembahasan takdir. Ini 4 kaidah yang sudah disebutkan yang harus dihafal oleh setiap muslim ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Itu yang ketiga, al-kitabah, al-khalq, penciptaan. Innallaha khalaqahu wa aujadahu bihikmatihi. Allah itu menciptakan serta mengadakan segala sesuatunya itu berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bihikmatihi, berdasarkan hikmahnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, ya, Allahu khaliqu kulli syai', ya, Allah menciptakan segala sesuatunya. Allah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatunya, ya. Bahkan di sisi lain berdasarkan syara', ya, Allah juga menciptakan apa? Keburukan. Ya, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah, meyakini takdir baik dan juga takdir buruk seluruhnya minallahi subhanahu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya surat, ya, Al-Falaq yang sudah dihafalkan oleh setiap kita, ya. Ayat yang kedua, ya, min syarri ma khalaq, ya, dari keburukan seluruh makhluk, ya, dari keburukan seluruh makhluk, ya. Ini isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari kejahatan, dan kejahatan itu Allah yang menciptakan, keburukan, kejahatan, kemudaratan, ya, telah Allah tetapkan seperti itu. Allah yang menciptakannya. Ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, barakallahu fikum, yaitu masyiah atau iradah, ya, masyiah ataupun iradah. Sehingga Allah mengatakan wa ma tasya'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya, kalian itu tidak akan mampu untuk meraih istiqamah, tidak pula akan mampu untuk menghendakinya kecuali dengan apa yang telah Allah kehendaki. Ya, dialah Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Ya, artinya segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin akan terjadi dan berlaku kecuali berdasarkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan masyiah, iradah, seperti itu. Ya. Ini adalah yang berkaitan dengan takdir, ya, 4 kaidah ini. Al-ilm, al-kitabah, al-khalq, ya, kemudian apa? Masyiah atau al-iradah, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk ke dalam materi. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad
حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشقي حدثنا مطرف عن عمران بن حسين ya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Qal ya beliau mengatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qila dikatakan li kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ulima ahlul jannati min ahlin nar. Ya, hamzah di sana istifham. Ya, ulima ahlul jannati min ahlin nar. Butuh apa? Kepada harful jawab. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan qala na'am. Ya. Qala na'am. Ya. Kata seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah ulima ahlul jannati min ahlin nar? Ya, telah diketahui ya penduduk sorga dan juga penduduk neraka. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya ya, semakna dengan hadis-hadis yang sudah kita bacakan, ahlus syiqwah dan ahlus sa'adah. Ya, mereka-mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia, kemudian tempat kembali mereka surga, kemudian ada juga yang ahlus syiqwah yang telah Allah tetapkan bagi mereka itu kesengsaraan dan juga tempat kembali mereka neraka jahanam. Nasallahu alaihi ya, seperti itu. Ditanyakan seperti itu kepada Nabi SAW, apakah sudah ada penduduk surga, penduduk neraka ditetapkan ke atas mereka, siapa-siapa saja yang menjadi ahlul jannah, ya, kemudian ahlun nar, ya, apakah Allah sudah menetapkan itu semua? Maka Nabi SAW mengatakan, qala na'am, iya. Qala, maka orang tersebut bertanya kembali, ya, bertanya kembali. Ya, kalau di sebelumnya fafimal amal, kalau sekarang fafima ya'malu al-amilun, ya. Maka kalau demikian untuk apa? Ya, orang-orang itu mereka beramal dengan amalan, ya, amalan seperti itu. Karena memang sudah ditetapkan, untuk apa lagi ada beramal kita? Ya, seperti itu. Nah, ini namanya berhujjah dengan takdir, ya, berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Ini keliru, bahkan bisa kepada kekufuran, bahaya, ya, berbahaya. Seperti itu. Ya, jadi berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Jadi ini merupakan i'tiqad atau pemikiran yang menyimpang, sesat, batil dan kufur. Nasallahu alaihi. Ya. Maka yang namanya takdir, barakallahu fikum, itu adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala, takdir. Sebagaimana tadi aulim ahlul jannati min ahlin nar. Ya. Itu adalah takdir dari Allah. Allah telah menuliskan takdir, ya, menetapkan kepada siapa-siapa saja yang termasuk ahlul jannah ataupun ahlul nar, ya, termasuk apakah dia ahlul iman ataupun ahlus syirik wal kufur. Ya, nasallallahu alaihi. Ini adalah takdir, sifatnya apa? Khabar kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika seseorang itu dia mensifati khabar, maka wajib ke atas dia untuk apa? Taslim, tasdik, ya, penuh dengan apa? Inqiyad, seperti itu. Taslim dan tasdik. Ya. Karena ini khabar datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan seorang hamba itu tidaklah diperintahkan kecuali apa? Hanya untuk beramal saleh. Sudah ditunjukkan jalan-jalannya, thariqahnya, ya. Ini adalah amalan-amalan yang menghantarkan ke dalam surga, ya. Ini adalah amalan-amalan yang menjadikan seseorang itu dia kufur, ya, masuk ke dalam neraka. Kan seperti itu. Jalan-jalannya sudah jelas, ya. Jalannya sudah jelas. Sumber-sumber pengambilan hukumnya juga sudah jelas. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' para ulama, ya, asar, seperti itu. Ya. Jadi seorang hamba hanya diperintahkan untuk beramal serta menjauhi apa? Ya, amalan-amalan yang mencelakakan dirinya, merugikan dirinya, sehingga dia termasuk dari apa? Minal khasirin. Nasallallahu. Ya. Jadi suruh beramal saleh, kan seperti itu. Ya, namanya khabar diterima dengan tasdik dan juga taslim. Ya. Sedangkan perintah itu apa? Inqiyad, dijalankan dengan inqiyad, ketundukan. Ya, bukan apa? I'rad, membangkang, mu'rid, menjadi seorang yang mu'rid, seperti itu. Iya. Jadi ini salah ya. Ketika disampaikan seperti itu, karena Nabi SAW betul, maka justru dia mengatakan fa fi ma ya'malu al-amilun. Ya, ini adalah mempertentangkan antara perintah, ya, dengan takdir. Antara perintah dengan takdir.
Ya. Padahal seharusnya apa? Diimani kan seperti itu, diimani. Ya. Karena perintah itu dikerjakan, sedang larangan itu adalah untuk ditinggalkan. Ya. Adapun khobar itu apa? Diimani. Ya, khobar itu diimani, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan seperti itu. Ya. Tidak perlu kita berhujjah dengan takdir kalau begitu, ya untuk apa saya apa capek-capek namanya apa beramal soleh, ya melakukan berbagai macam ketaatan seperti itu. Ya, kalau yang namanya penuntut ilmu apa namanya capek-capek dia belajar, ya membaca kitab, ya mengikuti dars kan seperti itu. Ya taklim itu apa sholat tepat waktu dan sebagainya. Kalau nanti ujung-ujungnya ya ditetapkan sebagai apa ahli neraka. Buat apa? Terus sebaliknya, ya. Kalau begitu nikmati saja kehidupan, ya. Boleh jadi saya nanti apa termasuk ahli ahli jannah, ya, ahlu sa'adah. Ah, ini tidak benar, ya, kufur ini, berhujjah dengan takdir, ya. Ini banyak menimpa orang-orang, ya, bahkan yang sudah belajar, yang sudah ngaji sebagainya, ya. Sedangkan permasalahannya adalah permasalahan yang ya yang dalam, yang penting di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Ya, dan ini telah ditanyakan oleh Nabi SAW dulu, pernah ditanyakan. Ya, fa fima ya'malul amilun. Untuk apa orang itu beramal? Ya, karena sudah ditetapkan nggak usah beramal kalau begitu. Itu kan berdasarkan analoginya, akalnya. Tapi kata Nabi SAW apa? Ya, Nabi SAW mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, ya, setiap orang itu telah dimudahkan terhadap takdir ya khuliqa lahu yang telah katabalahu, telah ditetapkan untuknya, diciptakan untuk dirinya. Ya, dia sudah tahu amalan soleh itu menghantarkan kepada kebaikan, kepada jannah, ya, bertakarub kepada Allah, ya, dari apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai, ya, mudah-mudahan dia termasuk ahlul jannah. Dia tidak mempersoalkan apakah dia ahlul jannah atau bukan, tidak. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia imani khabar itu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kemudian dia apa? Dia jalankan seluruh perintah itu dengan inqiyad, ketundukan. Ya, iya. Dan kemudian apa? Ijtanaba min kulli syarr. Menjauhi dari segala bentuk keburukan. Ya. Nah, itu seorang mukmin ya, seorang mukmin. Berbeda dengan orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang goncang, ya. Mereka mempertanyakan dengan akal-akalan seperti itu. Nabi SAW telah menjawab, "Kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ya, setiap orang sudah dimudahkan ya untuk dia mengerjakan amalan ketaatan, ya. Mengerjakan kebaikan, mengerjakan segala sesuatu yang telah ditetapkan untuknya. Adapun seseorang itu dia dimudahkan untuk ya berbuat kesyirikan, kekufuran sampai kematiannya bahkan nasallahu alafiyah, ya itu berarti sudah ditetapkan untuknya seperti itu, ya. Dia sendiri yang seperti itu kan. Ya. Nasallahu alafiyah. Baik. Jadi ini perkataan daripada Nabi SAW ketika ditanyakan untuk apa beramal kalau seorang itu sudah ditetapkan apakah dia termasuk ahli jannah ataupun ahli nar. Ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan takdir. Ya. Taib, kemudian barakallahu fikum qala Imam Abu Dawud Asy-Syistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal. Ini adalah guru beliau karena Al-Imam Abu Dawud ya Asy-Syistani Al-Hambali itu adalah merupakan anak murid daripada Imam Ahmad. Ya, anak murid daripada Al-Imam Ahmad. Bahkan beliau ada apa namanya? Murid Imam Ahmad yang menuliskan ya kitab fikih madhab terbesar ya di dalam Indal Hanabilah di dalam madhab Hambali apa yaitu Sunan Abi Daud ya yang menuliskan di dalamnya kitab Sunan ya yang di dalam terdapat kitab-kitab fikih Hambali yang terbesar ya Sahihus Sunan Sunan Abi Daud ya maka beliau meriwayatkan daripada Imam Ahmad ya telah meriwayatkan kepada kami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Taib. Haddatsana Abdullah ibnu Yazid al-Muqri ya telah meriwayatkan kepada kami Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Al-Muqri ya ini adalah laqab ya ini adalah laqab bagi seseorang
ya, seorang santri terutama di dalam istilah al-hadis, ashabil hadis, ya, seorang santri yang dia itu tugasnya membaca. Karena ada tugasnya ya di dalam majelis, ada yang membaca dan ada yang mensyarah dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan al-muqri. Ya, tugasnya yang membacakan seperti itu. Ya. Atau ada penafsiran lain barakallahu fikum yaitu al-muqri ini orang yang membacakan Al-Qur'an dan mengajarkan. Ya, kalau qari itu yang membaca Al-Qur'an barakallahu fikum, tetapi muqri itu bukan hanya membaca tapi mengajarkan. Tapi dimaksudkan di sini adalah al-muqri yaitu membacakan kitab. Ya. Ini istilah ashabul hadis. Ya. Semua funun ilmiah itu dibacakan. Itu disebut dengan muqri. Ya. Seorang guru meminta muridnya membaca dipilih atau semuanya kan seperti itu. Kalau di dalam mulazamah itu semuanya. Ya, satu-satu itu muridnya baca. Nanti kalau benar atau salah itu nanti dikoreksi oleh gurunya. Ya. Hatta sekalipun harokatnya seperti itu. Ya, baru nanti kemudian gurunya barakallahu fikum baru menjelaskan, mensyarah. Iya. Iya. Jadi murid nanti suruh baca semuanya satu-satu, kebagian membaca. Itu adalah paling nikmat seperti itu, ya. Itu adalah momen paling nikmat bagi santri yaitu membaca di hadapan guru, disaksikan guru, kemudian dikoreksi nanti bacaannya seperti itu. Insyaallah, ya, insyaallah. Taib. Hadatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri Abu Abdurrahman. Hadatsani meriwayatkan kepadaku Sa'id bin Abi Ayyub. Hadatsani Atha bin Dinar. An Hakim bin Syarik Al-Hudali. Ya, An Hakim ibn Syarik Al-Hudali. Ini divonis oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala sebagai seorang yang majhul, tidak diketahui. Ya, berarti hadis ini apa? Dhaif, ya. Hakim ibni Syarik Al-Hudali divonis oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagai majhul. Kemudian ini ada faidah barakallahu fikum, ya, terkait metode penulisan, ya, terutama di dalam penulisan bahasa Arab. Ini di apa namanya? Di pelajaran itu ada metode imla namanya. Pengajaran khusus ya untuk penulisan, ya. Didikte kemudian di apa namanya? Kemudian para santri itu menulis ya bahasa Arab yang benar seperti itu. Jadi bahasa Arab itu luas sekali, ya luas sekali. Di antaranya adalah imla. Ini penting sekali memang, ya. Jadi santri itu bisa menulis dengan benar, dengan tulisan yang bagus dan seterusnya. Ada pelajarannya, ya. Jadi ketika baris itu sudah berpindah, ya sudah pindah baris seperti itu, ibn itu dimunculkan alifnya, yaitu disebut dengan hamzah wasal seperti itu, ya. Itu. Ya, An Hakim ibni, ya beda dengan sebelum-sebelumnya, ya Sa'id ibn Abi Ayyub hadatsana Atha ibn Dinar kan seperti itu. Tidak ada alifnya, tidak ada hamzahnya, ya tidak ada alif, tidak ada hamzah karena masih dalam satu baris. Tapi kalau sudah pindah baris, ya itu dimunculkan alifnya atau hamzah wasalnya seperti itu sehingga dibaca ibni, ya ibni, dimunculkan alifnya. Atau faedah lainnya barakallahu fikum, apabila di dalam satu baris itu ada alifnya, ya dimunculkan ya alifnya secara penulisan, secara lafadz, maka itu maknanya adalah disandarkan kepada kakeknya bukan ayahnya, ya seperti itu, ya seperti itu, kepada kakeknya itu bisa seperti itu, ya seperti itu. Ibn langsung kepada kakeknya atau buyutnya dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, ini majhul ya, majhul. Tapi maknanya nanti insya Allah akan kita sebutkan yaitu sahih, maknanya sahih. Ya. Taib dari Syarik Al-Hudali dari Yahya ibn Maimun Al-Hadrami an Rabi'ah ya Al-Jurashi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tujalisu ahlal qadar, ya dalnya di situ di fathah, ya ahlal qadar, ya ahlal qadari wala tufatihuhum, ya
wala tufatihuhum. Sahabat dari sahabat. Iya, ini apa namanya, periwayatan sahabat dari sahabat, ya, yang satu kelas, satu angkatan, kan seperti itu. Karena Abu Hurairah dan Umar bin Khattab itu satu angkatan, satu kelas, ya, belajar kepada Nabi SAW. Ini periwayatannya dari seperti itu, dari sahabat ke sahabat, ya, dari Abu Hurairah ke Umar bin Khattab, atau bisa juga saling bertukar riwayat, bisa seperti itu dalam ilmu hadis, ya, bertukar riwayat. Nabi SAW dia mengatakan, la tujalisu ahlal qadar, ya, jangan kalian itu bermajelis jalsah dengan ahlul bid'ah wad dolal, ya, apalagi ini adalah bid'atul kubra, ya, min masailil aqaid, dari permasalahan-permasalahan akidah, usuluddin, ya. Enggak boleh kalian itu apa? Bermajelis, ya, bermajelis dengan ahlul bidah. Nah, contohnya di sini adalah qadariyah, ya, qadariyah, iya, qadariyah, qadariyah, ya, qadariyah. Kalau dilihat secara spesifik dari gambaran, ya, yang dimaksudkan dari la tujalisu, ini memboikot seperti itu, ya, tidak bermajelis kepada mereka, kan seperti orang-orang ahlul bidah, ahlus syirik wal kufur, ya, kemudian tidak belajar, ya, ataupun tidak mengambil ilmu kepada mereka dan seterusnya, seperti itu. Ini larangan keras, ya, larangan keras untuk membersamai daripada ahlul bidah, ya, orang-orang yang mengidap kerancuan beragama, menebarkan apa? Pengidap syubhat, seperti itu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan la tujalisu ahlul qadar wa la tufatihuhum. Meskipun sanadnya dhaif, hadis ini dhaif, tapi dhaif yang terangkat, ya, terangkat. Ya, apalagi berdasarkan syariat, ya, berdasarkan Al-Qur'an, itu disebutkan juga di dalam hadis-hadis yang banyak. Sebenarnya Allah mengatakan apa? Sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, apa namanya, idza sami'tum ayatillahi, ya, apa namanya, dalam surat yang tentang istihza'u biddin, ya, di dalam surat An-Nisa, ya, wa yustahza biha fala taq'udu ma'ahum, ya, fala taq'udu, ya, ma'ahum. Ya, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, diolok-olok, ya, dipermainkan, ditakwil, ya, diselewengkan maknanya dan sebagainya, ini semua jadi satu makna, ya, satu makna, ya. Maka janganlah duduk-duduk bersama mereka, ya, fala taq'udu ma'ahum. Ya, janganlah kalian itu apa namanya? Duduk-duduk kepada mereka. Ya. Ini merupakan syariat kepada kita orang yang beriman, perintah dari syariat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Memboikot mereka, menjauhi mereka, ya, terutama tadi pelaku bid'ah yang besar, bid'ah kubra, ya, bid'ah mukaffirah, seperti itu yang menyebabkan kekafiran. Ya, jadi ini dalil ringan, ya, telah ada hadis dan juga Al-Qur'an sebagaimana dalam hadis Aisyah, ya, ketika Nabi SAW membacakan ayat apa namanya, dibacakan ayat surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, ya, wa amma fi qulubihim zayg, dan surat Ali Imran, ya, terkait tentang orang-orang yang dari kalangan ahlu zayg, ya, mereka mencari perkara-perkara mutasyabih. Ini sudah dibacakan di awal-awal pertemuan Sunan Abi Daud, itu di awal-awal halaman, ya, di awal kitab, ya, di dalam bab ini, di dalam bab apa namanya, as-sunnah, bab as-sunnah, ya. Kemudian ditafsirkan oleh Aisyah, ya, Nabi SAW dia mengatakan begini dan begini, itu mereka ahlu zayg, jangan bermajelis dengan mereka, ya. Ada sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim dan sebagainya, ya, terkait apa? Hadis misak, ya. Masalul jalis as-salih was-su'i ka hamil misak, apa namanya? Wa nafikhil kir, seperti itu. Ila al-hadis, ya. Atau kama qala, ya. Perumpamaan orang yang itu duduk bermajelis dengan orang yang soleh dengan orang yang buruk, ya, itu seperti apa? Orang yang membawa minyak wangi dan juga pandai besi, ya. Itu akan membawa keburukan seperti itu, ya.
banyak sekali hadis-hadis, ijma'nya para salaf, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak boleh barakallahu fikum, untuk seseorang itu ahlus sunnah wal jamaah, ya, membersamai ahlul bidah, mendengarkan, melihat, membaca sedikit saja, meskipun sedikit tidak boleh. Ya, terkesima kan seperti itu. Ya, kemudian terpikat, terpukau, menoleh kepadanya, ya, dan sebagainya. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Para salaf mengatakan innal qalba dhaif, sesungguhnya hati itu lemah, ya. Justru ini hal-hal seperti ini malah diolok-olok oleh mereka. Ya, dikit-dikit syubhat seperti itu kata mereka. Padahal ini syariat, perintah syariat yang agung, ya. Ini perintah syariat untuk menjauhi mereka. Ya, ahlul bid'ah wad dhalal. Salafiyah. Ya. Tidak boleh belajar, tidak boleh, ya, barakallahu fikum, ya. Intinya membersamai mereka, memboikot mereka, ya, diwajibkan untuk memboikot mereka. Kemudian wala tufatihuhum. Apa maknanya tufatihuhum? Ya, tufatihuhum, ya, maknanya adalah la tuhakimuhum, ya. Wakila, dan juga dikatakan wala tabda'uhum bil mujadalati wal munadharah. Masyaallah, masyaallah. Ya, jangan kalian itu meminta fatwa agama, bertanya persoalan-persoalan kepada ahlul bidah, ya. Nanya ini, nanya itu, ya. Jadi asalnya adalah al-bugdu, kebencian, al-adawah, permusuhan kepada mereka, ya, ahlul bidah, sama seperti orang-orang kafir dan sebagainya. Apalagi ini adalah orang-orang yang mengusungkan kerancuan beragama, menebarkan kerancuan beragama. Ini lebih berbahaya, subhanallah. Ya, salah-salah antum bisa berbahaya agama kita. Ya, jangan bertanya kepada mereka, bertanya urusan-urusan agama, ya. Urusan agama terlalu mulia untuk ditanyakan kepada ahlul bidah. Ya, ahlul bid'ah itu. Ya, ahlus syirik wal kufur, ahlut tajahum wal irja. Ya. Jadi tanamkan rasa kebencian, rasa jijik kepada mereka. Ya. Kemudian juga jangan wala tabda'uhum bil mujadalati, ya, wal munazarah. Ya, jangan membuka front debat dengan mereka, atau dibahasakan itu kalau sekarang, ya, diskusi ilmiah seperti itu, ya, bukan mencari yang menang atau yang kalah, ya, seperti itu, ya. Kita diskusi agama secara ilmiah, ya, ya, soal afiyah, ya. Nggak boleh berdebat dengan mereka, bermunazarah, diskusi dan sebagainya yang berkaitan apa dibahasakan itu nggak boleh. Najis mereka, ya, hina, mujrim, ya, mereka berbahaya, soal salafiyah, ya, untuk berdiskusi, berdebat, ya, illa man rahimallah, ya, asalnya tidak boleh, haram, ya, tarkul jidal, meninggalkan perdebatan, ya, karena al-mira kufrun, ya, doyan berdebat, doyan diskusi, kita diskusikan agama ini. Agama nggak perlu didiskusikan, ya. Ya, agama nggak perlu didiskusikan. Lagi tentang kebenaran, tentang akidah seperti itu. Sudah pakem, sudah mutlak, ya. Tapi di satu sisi, ya, ini juga sudah dibahas kita di dalam pertemuan Sunan Abi Daud ini, kitab As-Sunnah. Terkadang diperbolehkan untuk seorang itu berdebat selama dia memenuhi syarat, ya. Dia memiliki syaja'ah. Karena yang namanya perdebatan itu bukan hanya sekedar soal berilmu nggak berilmu, ya. Kadang membutuhkan syaja'ah, keberanian, mental yang kuat, bukan orang yang ya, hubbud dunia, baru dikecoh sedikit sudah, ya. Harus memiliki mental yang kuat, syaja'ah, keberanian, baru setelahnya ilmu, ya. Dan ini nggak sembarang orang untuk setiap orang masuk ke dalam perdebatan, diskusi dan sebagainya. Ya. Nggak sembarangan, ya. Man dakhala, ya, fi hadzal bab au fi hadhil ma'rakah laisa ma'ahu silah, ya. Orang itu dia masuk ke dalam bab seperti ini atau perdebatan atau ma'rakah, disebutnya berperangan,
ya, medan pertempuran, laisa ma'ahu silah, nggak punya apa, nggak punya senjata, nggak punya komponen ilmu, ya, ya sudah musibah sudah, ya musibah, ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi nggak boleh seseorang itu, ya, berdebat sana berdebat sini, apalagi seseorang itu, ya, kebanyakan dari sekarang ini, ya, illa man rahimallah, mereka itu belajar bukan secara sistematis, ilal bidayah ilal nihayah, ya, minal bidayah ilal nihayah atau minal awal ilal akhir, dari kitab, dari, ya, membaca kitab apa, ya, ini dari serpihan-serpihan apa, perdebatan para pegiat medsos di Facebook, di mana, di sini, di situ, ya. Belajarnya dari situ, ya. Belajarnya dari serpihan-serpihan perdebatan, bukan belajar secara tadarruj, bukan. Duduk di majelis, belajar pagi, siang, malam, sore, ya, bersama guru, kan seperti itu. Itu enggak, ya. Belajarnya di situ, di sosmed, nongkrong di sana. Ada perdebatan apa muncul di sana, ya. Kadar minimalnya memperhatikan, ya. Kemudian mulai ikut-ikut komentar dan sebagainya, kemudian ambil faedah dari situ. La haula wala quwata illa billah. Ya. Contohnya apa? Permasalahan syirik misalnya, ya. Bukannya dia belajar dari kitab dari A sampai Z, dari awal sampai selesai, enggak. Tapi dari perdebatan, dari komentar-komentar dilihatin, belajar di sana, ya. Kemudian tiba-tiba dia seakan-akan sudah apa? Menguasai ilmu tersebut. Berbicara tentang kesyirikan, kekufuran, keimanan, ya. Atau bicara apa? Tentang misalnya apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Asma wa sifat. Belajarnya di mana? Ya, dari serpihan-serpihan perdebatan pegiat-pegiat sosmed itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Antum jangan seperti itu. Belajar, ya. Ahlussunnah giat di dalam belajar dan juga beramal. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini, ya, ini adalah pelajaran penting yang terakhir dari pertemuan kita ini pada bab qadar, beriman kepada takdir, ya. Bahwasanya takdir itu berkaitan dengan 4 kaidah tadi, al-ilm, ya, al-kitabah, al-khalaq, dan juga apa, al-iradah atau masyiah, ya. Kemudian juga larangan untuk apa, bermajelis serta berdebat dengan ahlu bidah, ya, ahlul bid'ah, seperti itu, tidak boleh, ya. Ini perintah syariat, ya, datang dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma', ya. Meskipun pada satu kondisi itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan seperti itu, tapi bukan, asalnya adalah haram. Berdebat mengundang apa, kekafiran, ya, memperdebatkan agama, ya, sebagainya, saling bantah membantah, ya, ini kekufuran, membawa kepada kekufuran. Taib, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan lainnya pada bab, yaitu babu fi zarari al-musyrikin, ya, terkait tentang apa, anak-anaknya orang-orang musyrik, ya, anak-anaknya orang musyrik apabila mereka mati sebelum balik, ya, itu bagaimana hukumnya. Nah, ini nanti akan kita bahas insyaallah taala, ya. Taib. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.